Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau cerita tentang seorang remaja super keren yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Namanya Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Tapi kita panggil aja Al-Zahrawi. Siap-siap ya, karena kisah ini bakal bikin kalian terkesima. Jadi ceritanya dimulai dari kota Cordoba, Spanyol. Saat zaman keemasan peradaban Islam, Al-Zahrawi lahir sekitar 936 Masehi. Dia bukan remaja biasa, guys. Dari kecil, dia udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah dunia kedokteran. Nah, Al-Zahrawi kecil tuh super penasaran sama tubuh manusia dan cara kerjanya. Seru banget deh. Waktu teman-temannya main di bawah sinar matahari, dia malah asyik mengamati para tabib dan dokter di pasar Cordoba yang ramai. Dia nggak cuma nonton loh, tapi juga mikir. Al-Zahrawi sadar kalau banyak tabib masih pakai cara kuno yang kadang malah bikin pasien tambah sakit. Gak heran kalau hal ini bikin dia semangat banget pengen belajar dan bikin perubahan. Dengan tekad baja, Al-Zahrawi masuk ke sekolah kedokteran terbaik di Cordoba. Tebak deh, dia langsung jadi bintang di kelasnya. Guru-gurunya sampai kagum sama semangat dan dedikasi Al-Zahrawi. Mereka bahkan mendorong dia buat mendalami ilmu bedah. Keren kan? Suatu hari, pas lagi belajar anatomi, Al-Zahrawi kaget setengah mati. Ternyata banyak operasi dilakukan tanpa pemahaman yang benar tentang tubuh manusia. Bisa bayangin nggak sih gimana bahayanya? Dari situ Al-Zahrawi punya misi. Operasi harus dilakukan sama orang yang benar-benar paham anatomi tubuh manusia. Ini ide gila banget waktu itu. Tapi Al-Zahrawi nggak takut menantang kebiasaan lama. Kerja keras Al-Zahrawi akhirnya berbuah manis. Dia diangkat jadi dokter Istana Khalifah Al-Hakam II. Wih, keren abis. Kesempatan emas ini gak disia-siakan. Al-Zahrawi langsung bikin terobosan dengan menciptakan teknik operasi baru dan alat-alat bedah canggih. Salah satu penemuannya yang masih kita pakai sampai sekarang adalah benang jahit dari usus hewan. Jenius banget kan? Tapi yang bikin Al-Zahrawi beda dari dokter lain adalah hatinya yang besar. Dia percaya kalau semua pasien harus dilakukan sama. Tak peduli kaya atau miskin, kata-kata favoritnya, seorang dokter harus merawat semua pasien seolah mereka keluarga sendiri. Gak heran ya, kalau dia jadi dokter favorit di Cordoba. Setelah bertahun-tahun riset dan praktik, Al-Zahrawi nulis buku super tebal. Judulnya Kitab Al-Tasrif. Ini bukan buku biasa, guys. Ini ensiklopedia medis 30 jilid. Yang bikin lebih keren lagi, ini ensiklopedia medis pertama di dunia yang ada gambarnya. Ada lebih dari 200 gambar alat bedah di dalamnya. Bayangin deh, jadi remaja di abad ke-10 buka-buka buku ini, lihat gambar-gambar detail teknik operasi yang bisa menyelamatkan nyawa. Seru banget kan? Buku Al-Zahrawi ini jadi panduan utama para dokter di Eropa selama berabad-abad. Al-Zahrawi nggak berhenti berinovasi sampai tua. Dia jadi pelopor bedah saraf, nemuin kalau hemofilia itu penyakit turunan. Bahkan menjelasin tentang kehamilan di luar rahim. Penemuannya jadi dasar praktik bedah modern. Pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Perjalanan Al-Zahrawi dari remaja penasaran di Cordoba sampai jadi salah satu ahli bedah terhebat di abad pertengahan. Itu bukti nyata kekuatan passion dan inovasi. Dia nunjukin kalau dengan dedikasi siapapun bisa mengubah dunia, gak peduli umur atau latar belakang. Jadi teman-teman, next time kalian mikir tentang kemajuan medis yang kita nikmati sekarang. Ingat ya, kisah Al-Zahrawi. Legasinya mengingatkan kita kalau rasa ingin tahu dan kepedulian bisa menghasilkan penemuan yang luar biasa. Dan ingat, perjalanan belajar itu nggak pernah berhenti.
Siapa tahu suatu hari nanti kalian yang bakal jadi inovator berikutnya di dunia kedokteran. Nah, itu dia kisah seru Azharawi. Gimana? Kan abis kan? Yuk, kita terus belajar dan jangan takut punya ide gila. Siapa tahu suatu hari nanti nama kita yang bakal dikenang sebagai penemu hebat dalam dunia kedokteran. Ayo, siapa yang mau jadi seperti Azharawi? Apakah dia atau kamu? Sekian dari kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.